Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari Universitas Indonesia Timur Makassar, Fakultas Agama Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum sebagai bentuk pemenuhan tugas final saya dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Kemudian, dalam pengembangan kurikulum tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan saja, namun di dalamnya melibatkan banyak orang seperti politikus, pengusaha, orang tua peserta didik. Jadi, kalau dalam buku Sukmadinata ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu faktor yang pertama perguruan tinggi, kemudian yang kedua masyarakat, kemudian yang ketiga sistem nilai. Jadi yang pertama perguruan tinggi. Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum, pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Contohnya, di beberapa tahun yang lalu kita dilanda oleh COVID-19 sehingga kita tidak boleh bertemu langsung bertatap muka di kelas, sehingga kita tidak memungkinkan untuk belajar secara offline. Akan tetapi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada yang mampu menciptakan aplikasi seperti aplikasi Zoom dan Google Meet. Ini sangat memudahkan kita sehingga kita bisa belajar dan melakukan perkuliahan walaupun hanya secara daring, yaitu secara online di rumah saja dengan menggunakan komputer, laptop, atau menggunakan handphone. Kemudian dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru, lembaga pendidikan tenaga kependidikan seperti IKIP, FKIP, atau STKIP. Penguasaan keilmuan, baik ilmu pendidikan maupun ilmu di bidang studi, serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah atau di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Jadi kita sebagai seorang peserta didik hanya setengah hari berada di kampus atau berada di sekolah. Selebihnya kita lebih sosialisasi terhadap masyarakat. Bagaimana kemudian lingkungan sangat berpengaruh terhadap peserta didik atau terhadap pengembangan kurikulum. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen atau heterogen. Sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat dan akan sangat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Kemudian yang ketiga, sistem nilai. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu terdapat beberapa sistem nilai terhadap pengembangan kurikulum. Contohnya bagaimana nilai moralnya seorang siswa atau seorang peserta didik, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Karena pada dasarnya kita itu lebih sosialisasi terhadap masyarakat. Kita itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Seorang peserta didik itu akan bisa mengembangkan apa yang didapatkan di sebuah instansi itu melalui sosialisasi ke masyarakat. Kemudian sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Persoalannya bagi pengembangan kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah. Di antaranya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral, berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru, menghargai nilai-nilai kelompok lain, dan memahami dan menerima keragaman budaya yang ada.
Kemudian juga ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, diantaranya filosofis, psikologis, sosial budaya, politik, pembangunan negara dan perkembangan dunia, dan ilmu atau teknologi, ilmu teknologi. Contohnya misalkan sosial budaya, kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Kemudian dipengaruhi juga sama politik. Kenapa dikatakan dipengaruhi sama politik? Karena perkembangan politik sangat berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum. Politik berkaitan dengan kekuasaan dalam sebuah negara. Jadi kadangkala itu kalau ada pergantian sebuah kepemimpinan, contohnya presiden atau menteri, itu juga sangat berpengaruh terhadap kurikulum yang berlaku, karena bisa saja pemerintah baru melakukan perombakan. Kemudian pembangunan negara dan perkembangan dunia. Contohnya pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statis. Oleh karena itu, kurikulum itu diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan sains dan teknologi. Kemudian ada beberapa hambatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama kurangnya partisipasi guru. Jadi ini juga sangat berpengaruh dan menjadi hambatan kalau partisipasi guru itu kurang. Kemudian datang dari masyarakat, kemudian kurang waktu, kekurangan sesuai kurang bertukar pendapat baik antara sesama guru dengan kepala sekolah dan administrator. Kemudian karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Sebagai guru atau seorang pendidik, kita juga harus memiliki kemampuan di bidang teknologi, bagaimana kita caranya bermain komputer supaya kita tidak iptek. Sehingga ini juga mempengaruhi pengembangan kurikulum. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini sampai di sini persentase yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.